Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Permadi dengan NIM 4112327072. Di video ini saya akan menjelaskan perancangan dan simulasi infrastruktur jaringan skala enterprise menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas besar mata kuliah jaringan dan keamanan dengan dosen pengampu Giri Purnama SPD MKOM. Oke, pertama-tama ini ada latar belakang ya. Latar belakang itu pertama ada kebutuhan kantor skala kecil atau small office home office yang biasa disingkat SOHO. Membutuhkan jaringan yang stabil terpusat untuk mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Lalu ada tantangan. Perancang jaringan yang sederhana, efisien, dan mudah dikelola, dan biayanya rendah. Lalu ada tujuan nih, menghubungkan seluruh perangkat PC dan lain-lain dalam satu jaringan lokal dengan satu jalur internet terpusat. Dan terakhirnya ada solusi simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer untuk perancangan topologi yang tepat sebelum implementasi data nyata. Di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini fokus utamanya dalam perancangan ini adalah menjawab pertanyaan berikut. Satu, bagaimana sih merancang topologi jaringan small office dengan akses internet terpusat? Yang kedua, bagaimana konfigurasi router dan switch agar seluruh perangkat terhubung? Yang ketiga, bagaimana proses distribusi IP address secara otomatis atau DHCP? Yang terakhir, bagaimana hasil pengujian konektivitas jaringan tersebut? Nah, lalu di sini ada analisis kebutuhan nih. Pertama ada perangkat kerasnya. Simulasi Cisco Packet Tracer, perangkat kerasnya ada pertama tuh router, gateway utama jaringan lokal ke internet. Lalu ada switch menghubungkan PC dalam jaringan lokal. Lalu ada PC client itu sendiri, perangkat pengguna. Lalu ada di DSL modem dan port simulasi koneksi internet atau biasa disingkat ISP. Lalu ada server, representasi layanan internet atau eksternal. Kebutuhan logisnya ada software, IP address class C, private network, dan protokol DHCP untuk distribusi IP otomatis. Nah, ini rancangan topologi saya yang biasa jenis topologinya itu topologi tree. Alasan saya pilih topologi tree ini karena mudah dikelola, manageable, dan scalable. Gangguan pada satu kabel klien tidak mematikan seluruh jaringan. Cocok untuk stabilitas small office. Di sini ada skema pengalamatan IP-nya. Ada kabel interface routernya, ada FA 0/0 dan FA 1/0. Dengan network ID 192.168.10.0/24. Lalu yang keduanya ada 192.168.20.0/24 dengan IP gateway yang masih sama tanpa slash ya. Belakangnya 0.1, yang belakang lagi 20.1. Ini yang ada lab 1 dan lab 2 dengan segmen jaringan 1 dan segmen jaringan 2. Nah, di sini ada gimana sih cara konfigurasi routernya. Pertama-tama itu ada di kita dari menu router kita ke menu CLI ya, langsung ketik enable, enter, lalu config terminal, enter, langsung ketik INT FA 0/0, enter, dan IP DHCP pool lab 1, enter. Network 192.168.10.0.255.255.255.0. Lalu enter, ada default router 192.168.10.1, ini buat untuk routernya. Lalu dengan DNS server 8.8.8.8. Lalu exit. Nah, nanti ini kita tinggal ketik yang selanjutnya. Ini konfigurasi melalui via CLI command line interface. Get word network 1 FA 0/0, IP address-nya 10.1. DHCP pool lab 1 mendistribusikan network 10.0. Nah, ini yang konfigurasi router kedua. Ini sama aja kayak yang tadi, cuman ini pakai 20.1. Cuman beda di situ aja. Ini ada pengujian testing. Ini katakan tadi testing kita pakai IP DHCP ya. Ini kalau IP DHCP dia otomatis muncul. Tadi kan kita udah setting di router. Nah, ini salah satunya contoh di salah satu PC ada 192.168.10.2. Ini sudah otomatis atau 10.x, dan nanti di pengujiannya saya contohin ada 5 PC. Lalu ada pengujian testing. Ini uji konektivitas saya pakai ping ya, internet network. Ini PC antara divisi A ke PC divisi B atau lab 1 dan lab 2 melewati router pada TTL atau
connecting reply. Nah, ini di Cisco-nya terdapat ada perangkat kerasnya ada 5 PC, di lab satu ada 5 PC lagi, di lab 2 ada 2 switch yang terhubung dengan kabel kabel strike ke masing-masing PC. Nah, 2 switchnya lalu terhubung lagi ke cross. Terus terhubung dengan DSL modem, lalu dengan cloud, lalu dengan server. Nah, di masing-masing PC ini udah di set tadi nih. Nah, di masing-masing PC ini udah di set tadi IP-nya masih DHCP-nya ada 20.6. Oh, sorry, saya harus nyebutnya di sini. Di switch-nya sendiri tadi ini 20.2.2. Di switch sendiri itu 20.1. Ini seterusnya selanjutnya 20.2, 20.3, 20.4, 20.5. Nih, ini pembuktian ya. Nah, bentar nih, 20.5 udah DHCP auto. Itu juga ada yang ini. Ini udah 10.2 di root di switch-nya itu 10.1. Berarti ini 10.6. Nah, benar. Nah, semua terhubung dengan kabel strike. Lalu tadi kita setting CLI di router ya. Nah, ini tadi kita settingnya di sini. Nah, nanti kita set RIP juga nih di RIP ini kayak IP-nya masing-masing switch tadi. Router ini megang 10.0 router. Nah, ini kita set RIP-nya di router. Tes antar PC. Oke, kita akan tes ping antar masing-masing divisi. Misal main prom ping 192.168.10.2. Nah, ini ping antara ping ke 10. Lalu pingnya ke misal ke satu divisi dulu deh. 4 TTL juga. Terus kita ping ke divisi lain. Kita ubah jadi 5, ininya jadi 20. Eh, ini agak delay guys. Sorry. Kita ulang deh. Nah, masih TTL tadi agak delay. Oke, testing udah masuk ke server. Oh, kita langsung simulasi. Nggak simulasi kita. Nih, ini contoh divisi ke divisi lain. Langsung sukses guys. Lalu ini ada contoh lagi misalnya divisi satu ke divisi 2 masih sukses. Lalu ada kita pesan lagi misal dari divisi satu nih ke server. Oke, sukses juga. Tinggal kita yang simulasi. Ini contoh simulasinya. Kita start. Nah, tadi sorry, lagi jalan ya. Nah, ini tadi simulasinya no, lagi jalan. Nah, semuanya aman ya guys. Eh, oke guys. Nah, ini hasil simulasinya semuanya terpantau connect. Oh, simulasinya masih berjalan. Oke, karena sudah terpantau connect dan udah termasuk successful juga, simulasinya kita stop pas aja ya. Nah, kita lanjut ke sini lagi. Jadi pengujian sudah, testing sudah, kita ke kesimpulan. Hasil topologinya terpantau sudah connect semua. Kesimpulannya, pertama ada topologi itu udah pasti efektif, desain tree terbukti sederhana, mudah diinstalasi dan memudahkan troubleshootingnya. Lalu ada akses terpusat berhasil. Router sukses berfungsi sebagai gateway yang membagikan koneksi internet cloud ke seluruh jaringan. Lalu ada manajemen mudah. DHCP server pada router berhasil mengotomatisasi pembagian IP, meminimalkan konfigurasi manual di sisi klien. Lalu ada konektivitas validator pengujian ping dan akses server berjalan sukses. Saran untuk implementasi untuk pengembangan masa depan, silakan peningkatan keamanan. Ini nggak usah. Terima kasih. Berikut presentasi video YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.